Your name is Khan, Yes. and you are not a terrorist. Oh no, I'm not a terrorist. No. Halo sahabat Jendela Film, bagaimana kabarnya? Kali ini Jendela Film akan merangkum sebuah film yang berjudul My Name is Khan. Film ini diambil dari kisah di balik serangan 9/11 di mana terdapat pesawat yang menabrakkan diri kedua buah menara kembar di New York. Dan setelah kejadian 9/11 tersebut, stigma terhadap masyarakat muslim di Amerika Serikat menjadi jelek. Semua umat muslim di sana mereka anggap teroris dan mereka mengucilkan serta membuli umat muslim. Bagaimana kisah cerita My Name is Khan ini? Mari langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seseorang yang bernama Khan. Dia adalah pemeran utama di film ini yang diperankan oleh bintang film Bollywood yang sudah sangat terkenal. Siapa lagi kalau bukan Shah Rukh Khan yang sedang berada di sebuah bandara di San Francisco. Lalu, pada saat pemeriksaan, Khan diperiksa di petugas imigrasi dan dia semacam diintimidasi oleh petugas di sana. Mungkin karena dia seseorang yang sangat kelihatan berkewarganegaraan India dan dia merupakan seorang muslim. Di sana dijelaskan bahwa tujuan dia ke San Francisco adalah untuk menemui Presiden Amerika pada saat itu hanya untuk menyampaikan pesan berupa kalimat My name is Khan and I'm not terrorist, yang artinya nama saya Khan dan saya bukanlah teroris. My name is Khan, and I'm not a terrorist. Nah, dalam misinya menyampaikan pesan ini, ada banyak cerita dan ada banyak kisah yang ia lewati. Bagaimana keseruan kisahnya? Tonton saja video ini sampai habis. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan pada saat Khan masih kecil. Disinilah diberitahu bahwasannya Khan merupakan seorang anak yang mengidap penyakit autis atau keterbelakangan mental. Beruntung, Khan mempunyai seorang ibu yang sangat baik hati dan sangat sayang kepadanya. Rizwan Khan, itulah nama yang diperankan oleh Shah Rukh Khan ini. Di rumahnya ibunya memanggilnya Rizu dan dia mempunyai seorang adik bernama Zakir. Disinilah ibunya berpesan kepada Khan sebuah kata yang sangat diingatnya, yaitu hanya ada dua jenis orang di dunia ini, orang-orang baik yang berbuat baik dan orang-orang jahat yang berbuat jahat. Hanya itulah perbedaan pada manusia. Namun, di sekolah, orang seperti Rizu dibully oleh teman-temannya, sehingga ia tidak mau lagi bersekolah. Dan ibunya menyekolahkan Rizu pada seorang profesor yang bernama Nariman Wadia secara privat. Awalnya, Wadia tidak mau menerima Rizu sebagai muridnya. Namun, ketika Rizu menunjukkan keahlian bahasa Inggrisnya, profesor tersebut terkesan dan menerima Rizu sebagai muridnya. Ada banyak kejeniusan Rizu yang diperlihatkan pada saat ia masih kecil. Salah satunya, ia menguras air pada saat banjir dengan sebuah sepeda yang membuat gurunya terkesan padanya. Pada saat kecil, hubungan Rizu dan adiknya tidaklah harmonis karena Zakir merasa ibunya lebih sayang kepada Rizu daripada dirinya. Scene berpindah pada saat Khan dan Zakir sudah dewasa. Zakir akan berangkat ke Amerika karena diterima beasiswa di salah satu universitas di sana. Suatu saat, ibunya rindu kepada Zakir dan Khan berusaha menenangkannya dengan sebuah pelukan yang selalu membuat ibunya nyaman jika memeluk anaknya itu. Singkat cerita, 6 bulan setelah itu, ibunya pun meninggal dunia karena mengidap penyakit pembesaran rongga jantung. Setelah tidak punya siapa-siapa lagi di India, Khan pun menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia pun pergi ke Amerika Serikat menemui adiknya Zakir. Di sana, ia bertemu dengan Hasina, istri dari Zakir. Hasina inilah orang pertama yang mengetahui bahwa Khan mengidap sebuah sindrom yang dinamakan sindrom Asperger. Jadi, karena sindrom ini, Khan menjadi takut pada tempat baru, orang-orang yang baru, suara bising, dan ia juga takut terhadap warna kuning. Suatu saat, Khan diberi pekerjaan oleh adiknya yang memiliki usaha di bidang kecantikan. Khan diminta untuk menjadi seorang sales yang menjual produk kecantikan milik adiknya itu. Suatu ketika, Khan ingin menawarkan produknya. Dirinya hampir ditabrak oleh sebuah tram karena sindrom yang dideritanya. Kemudian ada seorang wanita yang menyelamatkan Khan dan suara wanita tersebut membuat Khan tertarik. Suara itu adalah suara seorang wanita bernama Mandira. Khan sangat tertarik dengan Mandira.
Khan terus memperhatikan Mandira dan menemui Mandira setiap harinya. Hingga suatu saat Khan ingin menikahi Mandira. Namun di situ Mandira belum terlalu menggubrisnya. Hingga Khan mengetahui bahwa Mandira adalah seorang janda yang mempunyai satu anak yang bernama Samir. Namun Khan tidak peduli itu dan tetap ingin menikahi Mandira. Namun jika Khan ingin menikahi Mandira, ia punya sebuah syarat. Syaratnya adalah jika Khan bisa menunjukkan suatu tempat yang belum pernah dikunjungi Mandira di kota tersebut, maka Mandira akan bersedia menikahinya. Singkat cerita, Khan pun berhasil menunjukkan Mandira sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi. Dan karena itu, mereka pun setuju akan menikah. Namun pernikahan ini ditentang oleh adiknya Zakir karena perbedaan agama, yaitu Mandira yang beragama Hindu dan Khan adalah seorang Muslim. Namun pernikahan tetap dijalankan walaupun dengan perbedaan agama tersebut. Mereka memiliki sebuah rumah dan membuka salon baru bernama Mandira Khan. Kemudian pada suatu saat terjadilah penyerangan itu. Penyerangan yang membuat wajah umat muslim tercoreng, yaitu peristiwa 9/11, penyerangan pesawat yang menabrakkan diri kedua menara kembar atau Twin Tower, yang membuat menara tersebut hancur luluh lantak. Semenjak kejadian itu, pandangan terhadap umat muslim berubah secara drastis. Banyak penyerangan dilakukan kepada orang-orang muslim di Amerika. Bahkan muslimah yang menggunakan jilbab pun juga turut mereka serang. Banyak juga orang-orang muslim yang kemudian takut dan mengubah nama mereka untuk menghindari penyerangan terhadap dirinya. Semenjak itu, banyak pula kejadian-kejadian yang terjadi. Mulai dari Samer yang dibully di sekolahnya, hingga saldo salon yang menurun karena menggunakan nama Khan. Suatu saat Samer dibully pada saat bermain bola bersama temannya. Dia dipukuli dan dihajar oleh beberapa orang karena dia anak dari seorang Pakistan dan menggunakan nama Khan. Yang lebih parahnya lagi, ia ditendang dengan sebuah bola yang tanpa diduga akibatnya Samer pun terjatuh, rubuh, dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya Samer pun dinyatakan meninggal dunia karena limpahnya pecah. Mandira sangat kehilangan Samer, anak sematawayang yang sangat ia cintai. Suatu hari, datang seorang detektif ke rumah Mandira yang mengabarkan bahwa serangan kepada Samer murni karena serangan rasial. Terbukti dari luka-luka yang dialaminya. Kemungkinan mereka menyerang Samer atau Sam karena Sam merupakan seorang Muslim. Karena mendengar hal itu membuat Mandira marah dan emosi. Dia malah mengatakan bahwa dia menyesal telah menikah dengan Khan, menikah dengan seorang Muslim yang menjadikan anaknya Sam terbunuh. Disinilah Mandira meminta Khan untuk mengatakan kepada seluruh penduduk Amerika, bahkan presiden sekalipun, untuk mengatakan bahwa dirinya bukanlah teroris. Setelah dia berhasil mengatakannya, barulah ia bisa menemuinya. Setelah kejadian itu, esoknya Khan pun bergegas pergi untuk memulai misinya bertemu dengan presiden. Dia mulai menyusuri berbagai tempat di mana presiden mengadakan pertemuan dengan rakyatnya. Nah, selang beberapa hari, persediaan uang Khan semakin menipis. Dan dia mulai mengerjakan apapun yang bisa menghasilkan duit sesuai dengan keahliannya. Dia bisa memperbaiki apapun. Di perjalanan, dia bertemu dengan teman sesama Muslim. Sewaktu mengobrol, Khan pun tidak lupa akan waktu sholat, dan dia sholat selalu tepat waktu dimanapun dia berada. Di suatu malam, dia bertemu dengan seorang anak kulit hitam yang meminta bantuan kepadanya karena terjatuh dari sepeda. Khan pun membantunya dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ibu sang anak yang bernama Mama Zeni. Ia sangat berterima kasih lalu memberinya makan dan pakaian untuk dikenakan. Nah, di Wilhelmina inilah Khan hidup berdampingan dengan mereka, umat non-muslim. Pada suatu acara di gereja, Khan juga menyatakan kasih sayangnya dan rasa kehilangannya terhadap anaknya Sam. Kemudian, ia pun pergi dan berpisah dengan Mama Jenny dan juga orang-orang di sana. 6 bulan setelah kematian anaknya Sam, polisi di sana tidak berhasil menangkap pelakunya, dan polisi pun terpaksa menutup kasusnya. Namun Mandira tidak tinggal diam. Ia berusaha mencari sendiri siapa pembunuh anaknya.
Ia kemudian mencetak brosur-brosur dan mulai menyebarkannya ke seluruh penduduk kota. Suatu saat ada kunjungan presiden ke sebuah kampus, dan dari 3 hari sebelumnya Khan telah merencanakan sebuah strategi untuk bisa bertemu dengan presiden. Dia juga berdoa kepada Allah semoga ia dapat bertemu dengan presiden. Namun di tengah doanya di dalam masjid, ia melihat sekumpulan orang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Dr. Faisal Rehman. Nah, si dokter ini mendoktrin pengikutnya untuk berada di jalan jihad. Khan yang mendengar ini protes dan menuduh Dr. Faisal Rehman telah berbohong tentang apa yang dibicarakannya. Dan Khan berpendapat bahwa Dr. Faisal Rehman ini sedang merekrut jaringan terorisnya. Khan berkata bahwa jalan Allah adalah jalan damai dan kasih sayang, bukan kebencian dan perang. Disitulah terjadi perkelahian kecil antara Khan dengan Dr. Faisal Rehman ini. Setelah itu, Khan menelpon adik iparnya Hasinah untuk meminta nomor telepon FBI. Yang ternyata diketahui bahwa Khan ingin melaporkan Dr. Faisal kepada FBI atas kasus terorisme. Hari di mana presiden mengunjungi sebuah kampus, di sana Khan telah siap untuk mengutarakan misinya. Ia terus mengatakan, "My name is Khan and I'm not terrorist. My name is Khan, Mr. President. My name is Khan and I'm not terrorist." Terus seperti itu, hingga orang-orang di belakangnya malah menuduh Khan adalah seorang teroris karena Khan terus berkata teroris, teroris, hingga semua perhatian tertuju pada Khan. Seluruh pihak keamanan mendatangi Khan dan ia dipukul oleh seorang polisi hingga terjatuh dan Khan pun ditangkap. Untungnya di sana ada jurnalis yang merekam ketika Khan menyuarakan kata-katanya dan jurnalis itu ingin mengangkat kasusnya ke ruang publik. Mereka sampai mendatangi seorang hacker untuk mencari informasi tentang Rizwan Khan ini. Di penjara, polisi menyangka bahwa Khan merupakan jaringan teroris. Khan terus dipaksa mengaku atas keterkaitannya dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Padahal, ia tidak tahu sama sekali tentang Al-Qaeda. Sementara, 2 orang jurnalis ini mendatangi berbagai pihak TV untuk menayangkan liputannya. Namun, tidak ada satupun yang ingin menaikkan beritanya. Sampai suatu saat, ada seorang muslim yang ingin menaikkan berita ini ke TV. Mereka mewawancarai adik Khan bersama istrinya. Adiknya sangat marah dan meminta keadilan. Di sana juga adiknya menyatakan bahwa Khan bukanlah teroris. Khan justru malah ingin melaporkan tindakan Faisal Rehman yang ingin merekrut teroris. Karena beritanya yang viral di TV, banyak pihak yang mendukung Khan dari berbagai organisasi. Dan atas telepon dari Khan tersebut yang melaporkan kasus teroris, membuat Dr. Faisal Rehman ditangkap bersama rekan-rekannya. Dan Khan pun dibebaskan dari penjara karena hal itu. Nah, atas kejadian-kejadian tersebut membuat Hasinah kembali yakin untuk memakai hijab dan banyak orang-orang muslim yang semakin percaya diri. Suatu hari ada berita bahwa kota Wilhelmina terkena badai dan itu merupakan kota di mana Mama Jenny tinggal. Khan pun bergegas pergi ke sana untuk menemui Mama Jenny. Begitulah kebaikan Khan. Telah bebas dari penjara atas tuduhan terorisme, ia justru malah menyelamatkan orang-orang yang justru bukan dari agamanya. Yang pada saat itu negara malah bungkam dan tidak mengirimkan bantuan atas kejadian ini. Khan pun langsung bergegas dan melihat langsung kondisi rumah-rumah penduduk di sana yang luluh lantak terkena badai. Dan alhamdulillah ternyata Mama Jenny dan anaknya selamat. Namun Mama Jenny menyuruh Khan pergi karena di sana berbahaya. Dan kejadian tersebut bukanlah kejadian yang bisa Khan perbaiki. Kemudian atap gereja jatuh dan hampir meruntuhkan gereja. Kemudian Khan bersama orang-orang di sana langsung bergegas membetulkan atap gereja. Jurnalis yang mendapat kabar bahwa Khan berada di Wilhelmina, mereka pun langsung bergegas mendatangi Khan untuk meliputnya. Mereka meliput di mana kampung tersebut berusaha bangkit sendiri meskipun tanpa perhatian dari pemerintah. Atas berita itu, banyak orang yang merasa simpati dan mereka mengirim bantuannya langsung ke kampung tersebut. Dan orang yang dianggap paling berjasa pada kejadian ini adalah Khan. Nah, sementara itu, akhirnya Riz, sahabat Sam pun mengakui perbuatannya dan melaporkan siapa pembunuh Sam. Riz pun ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya. Dan Mandira pun kini telah ikhlas kehilangan Sam. Mandira pun kemudian menemui Khan di Wilhelmina. Namun, pada saat pertemuannya dengan Khan, belum sempat berpelukan ataupun kontak fisik, tiba-tiba pengikut Faisal Rehman datang dan langsung menusuk Khan dengan sebuah pisau. Khan pun dilarikan ke rumah sakit dan alhamdulillah nyawanya masih tertolong.
Di tengah Khan yang lagi dirawat, Mandira membaca seluruh kisah perjalanan Khan yang ditulis di buku diary miliknya. Mandira pun merasa bersalah dan sekarang ia malah makin yakin bahwasanya Khan benar-benar mencintainya. Dan Mandira pun juga sangat mencintai Khan. Setelah Khan sembuh, ia pun masih ingin menyelesaikan misinya, yaitu berbicara kepada presiden bahwa dirinya bukanlah teroris. Khan pun datang ke pidato presiden yang baru, karena pada saat itu terjadi pergantian presiden dan presiden tersebut menyampaikan pidatonya. Namun Khan datang terlambat karena sang presiden sudah pergi dari tempat tersebut. Namun banyak jurnalis yang mengenalnya dan mereka merekam kekecewaan Khan yang tidak bisa menemui presiden. Kekecewaan Khan ini juga berarti kekecewaan bagi para kelompok pendukung Khan. Namun tiba-tiba presiden balik lagi ke tempat pidatonya dengan berjalan kaki, dan ia meminta Rizwan Khan untuk naik ke atas panggung dan menyuruh Khan untuk menyampaikan pendapatnya. Di sanalah akhirnya Khan bisa mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah teroris, dan dia juga menyampaikan bahwa Sam anaknya juga bukanlah teroris. Dan akhirnya film pun selesai. Dari film ini kita belajar bahwa dengan kejadian 9/11 menjadikan wajah umat muslim di Amerika Serikat dicap buruk. Padahal sejatinya Islam mengajarkan kedamaian dan kasih sayang, bukan kejahatan dan perang. Kita juga diperlihatkan bagaimana cinta yang tulus dari seorang anak keterbelakangan mental kepada istri dan anaknya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.